Breaking news, Presiden beri grasi mengejutkan. Jakarta pagi ini dikejutkan dengan kabar tak terduga dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Aktor kenamaan Indonesia, Muhammad Amar Akbar, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Amar Zoni, resmi menghirup udara bebas. Namun, ini bukan pembebasan bersyarat biasa. Amar dibebaskan berkat grasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, sebuah keputusan yang jarang terjadi untuk kasus seperti milik Amar. Yang menarik, pembebasan ini terjadi di tengah riuh rendah kontroversi hukum di tanah air dan dianggap sebagai respons dari pemimpin negara terhadap permintaan maaf, perubahan sikap, dan pertobatan mendalam Amar selama masa tahanan. Keputusan Presiden ini memunculkan berbagai reaksi dari publik. Namun, satu hal pasti, hari ini menjadi momen bersejarah yang akan terus dikenang oleh dunia hiburan dan hukum Indonesia. Lapas Nusa Kambangan, tempat dimulainya perubahan. Penahanan Amar Zoni dilakukan di salah satu fasilitas dengan keamanan tertinggi di Indonesia, Lapas Nusa Kambangan. Tempat ini dikenal sebagai lokasi para narapidana kasus berat dengan pengamanan maksimal. Di balik tembok tinggi dan penjagaan ketat, Amar menjalani masa hukuman yang tak mudah. Namun, menurut laporan eksklusif yang kami terima, justru di tempat inilah Amar mengalami titik balik besar dalam hidupnya. Ia mulai menjauh dari dunia hiburan, menulis surat, membaca kitab suci, dan mendekatkan diri secara spiritual. Rekan-rekannya menyebut Amar menjadi pribadi yang jauh lebih tenang dan religius. Tidak ada lagi keglamoran aktor sinetron, yang ada hanyalah seorang manusia yang mengaku ingin memperbaiki diri. Sebuah transformasi yang lambat laun menyita perhatian, pembimbing rohani, dan akhirnya sampai juga ke telinga orang nomor satu di Republik ini. Pendamping spiritual dan juru damai. Salah satu tokoh penting di balik perubahan Amar adalah Ustadz Dery Sulaiman. Mantan musisi rock yang kini menjadi dai ini secara rutin mengunjungi Amar di balik jeruji. Pertemuan demi pertemuan antara keduanya tak hanya berisi dakwah biasa, tapi juga dialog batin, penyesalan, dan harapan. Dalam sebuah konferensi pers pagi ini, Ustadz Dery menyebut dirinya membawa surat cinta dari langit yang diterjemahkan melalui kebijakan Presiden. Pernyataan ini sontak mengundang perhatian besar dari publik. Ustadz Dery disebut menjadi saksi perubahan Amar dari seorang tahanan kasus narkotika menjadi individu yang menyatakan ingin total berhijrah dan mengabdi pada kemanusiaan. Dengan pernyataan yang menggugah, sang Ustadz menjelaskan bahwa pintu ampunan Tuhan selalu terbuka. Dan kali ini, pintu itu dibuka lebih lebar dengan tanda tangan dari pemimpin negeri. Surat tangan Amar, curahan jiwa yang menggetarkan. Sumber kami menyebut bahwa sebelum keputusan grasi keluar, Amar Zoni menulis serangkaian surat tangan dari dalam selnya. Salah satu surat tersebut menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh Presiden. Dalam surat itu, Amar mengaku bukan pelaku kejahatan terencana, melainkan seseorang yang pernah tersesat dan kini ingin berubah total. Ia mengungkap rasa bersalah yang mendalam kepada anak-anaknya, istrinya, serta masyarakat luas yang telah kecewa. Amar menuliskan tekadnya untuk bangkit dan membuktikan bahwa masa lalu bukan akhir segalanya. Dalam salah satu bagian, ia menulis, "Saya hanya seorang manusia yang butuh pertolongan dan ingin membuktikan bahwa mantan pengguna bisa menjadi teladan." Surat ini sampai ke istana melalui tangan Ustadz Dery dan diyakini sebagai kunci yang membuka gerbang kebebasan itu. Momen yang menggetarkan. Pagi tadi, suasana di depan Lapas Nusa Kambangan mendadak berubah haru. Puluhan awak media telah menunggu dengan peralatan lengkap. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam dengan plat nomor khusus berhenti. Dari balik pintu lapas, muncul Amar Zoni dengan penampilan baru, baju koko putih, peci, dan raut wajah yang lebih dewasa. Matanya langsung mencari sosok Ustadz Dery, dan ketika bertemu pandang, Amar berlari kecil lalu berlutut memeluk sang Ustadz. Air mata mengalir deras. Ia menyebut nama Tuhan berulang kali, menandakan rasa syukur yang dalam. Awak media hanya bisa terdiam menyaksikan momen emosional ini. Kamera merekam, namun tak satu pun berani mengganggu. Adegan itu bukan drama, bukan sinetron, melainkan kenyataan tentang seorang manusia yang mendapat kesempatan kedua. Kuasa hukum, ini adalah grasi kemanusiaan. John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, memberikan pernyataan resmi di lokasi.
Ia menegaskan bahwa surat grasi telah ditandatangani oleh Presiden dan melalui prosedur hukum yang sah. Ini bukan keputusan politis, ini keputusan hati, ucapnya. John menekankan bahwa kliennya telah menunjukkan perubahan besar dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Lebih dari itu, grasi ini disebut sebagai bentuk penghargaan atas pertobatan, bukan pengampunan sembarangan. Ia menyebut keputusan ini sebagai grasi kemanusiaan dan spiritual, sebuah istilah baru dalam sejarah hukum kita. Dengan penuh keyakinan, John menyatakan bahwa Amar akan mengabdikan hidupnya pada kegiatan sosial dan dakwah untuk membangun generasi muda yang lebih baik. Grasi Presiden, hak konstitusional tapi syarat kontroversi. Grasi adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun pemberian grasi kepada Amar Zoni menuai pro dan kontra. Beberapa kalangan mengapresiasi langkah ini sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi ruang untuk rehabilitasi dan pertobatan. Namun tak sedikit yang mempertanyakan, kenapa Amar? Kenapa sekarang? Banyak pihak membandingkan grasi ini dengan kebijakan abolisi yang baru-baru ini diberikan kepada tokoh publik lain, seperti mantan menteri yang terseret dugaan kasus korupsi. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan mendalam dan bukti-bukti konkret perubahan perilaku. Apakah grasi ini akan menjadi presiden baru? Waktu yang akan menjawab. Perbandingan dengan kasus Tom Lembong. Beberapa pengamat langsung mengaitkan grasi Amar Zoni dengan abolisi yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Jika Amar dibebaskan dari hukuman yang sudah dijalani, Tom dihentikan proses hukumnya bahkan sebelum sidang berjalan. Meski latar belakang kasus berbeda, narkotika dan dugaan korupsi, keduanya disebut sebagai bagian dari kebijakan rekonsiliasi nasional dan kemanusiaan. Pemerintah menyampaikan bahwa langkah-langkah ini adalah bentuk respons terhadap situasi sosial dan moral saat ini. Namun tetap saja, publik terbagi. Ada yang menyambut dengan syukur, ada pula yang sinis. Dalam konteks pemberitaan, kami hanya menyampaikan fakta yang terverifikasi. Dan hari ini, faktanya adalah bahwa Amar Zoni bebas berkat keputusan tertinggi negara. Dari layar sinetron ke mimbar dakwah. Setelah bebas, Amar Zoni tidak langsung kembali ke dunia hiburan. Dalam pernyataannya yang singkat, ia menyebut ingin fokus membantu para pemuda agar tidak mengalami kesalahan seperti dirinya. Ia berniat mendirikan pusat rehabilitasi dan dakwah untuk mantan pengguna. Langkah ini menurutnya sebagai bentuk penebusan, bukan pencitraan. Meski banyak yang skeptis, Amar menegaskan bahwa hidupnya kini memiliki arah baru. Ia tidak ingin lagi dikenal sebagai aktor, melainkan sebagai pembelajar kehidupan. Pernyataannya ini tentu akan diuji oleh waktu. Namun langkah pertamanya terlihat nyata, menjauh dari sorotan dunia hiburan dan mendekat pada aktivitas sosial dan spiritual. Penutup, akankah Amar menepati janjinya? Hari ini, Indonesia menyaksikan satu babak baru dalam perjalanan hidup Amar Zoni. Dari puncak popularitas, terjerumus dalam kasus hukum, dan kini bangkit kembali dengan restu dari Presiden. Namun, di luar semua itu, publik masih menyimpan satu pertanyaan penting. Akankah ia menepati janjinya? Sejarah mencatat banyak tokoh yang jatuh dan bangkit. Beberapa berhasil membuktikan perubahan, lainnya kembali ke kesalahan lama. Amar kini punya tanggung jawab besar, bukan hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada masyarakat yang kembali menaruh harapan. Kami akan terus mengikuti perjalanannya. Dan untuk hari ini, satu hal pasti, kisah Amar Zoni bukan sekedar berita, tapi refleksi tentang peluang kedua dan arti sesungguhnya dari kata pengampunan.